Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Seluruh pengurus DKM Mushola Al-Madani, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ulama, sadis, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat RT RW dan semua yang hadir, semoga Allah berkahi hidup kita, semoga Allah sampaikan kita di akhir Ramadan dan menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ramadan yang meningkat keimanannya, meningkat ibadahnya, meningkat ketakwaannya, sehingga kita keluar dari Ramadan ini sebagai pribadi yang seperti digambarkan oleh Rasulullah, seperti bayi yang baru lahir. Ramadan kali ini menurut saya pribadi adalah Ramadan paling berat dalam hidup saya. Paling tidak ada 2 hari yang sangat berat. Yang pertama, Jumat lalu saya diminta khotbah di Yapit. Isinya dokter-dokter, dosen pembimbing saya di situ, dosen penguji saya di situ. Khotbah di depan dokter-dokter, ngajarin bebek berenang. Yang kedua adalah waktu saya ceramah di sini. Ada Ustaz Zaidul Karim, Zaidul Akbar ya. Ini bener gak sih? Ini bener mimpi loh. Selama ini nonton di YouTube, jangan makan mie, jangan makan mie. Nggak makan mie, Ustaz. Demi Allah, benar serius. Nggak makan mie. Kalau ada Ustaz, nggak makan mie. Saya kalau nonton ceramahnya Ustaz Zaidul Akbar itu nyala-nyalahin diri sendiri aja nih, karbohidrat, mie. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, insyaallah, dalam kesehatan, keberkahan, kemanfaatan. Nah, di malam hari ini yang ringan-ringan aja ya. Saya takut berat-berat ntar salah nyampein, terima kritiknya. Kalau ada yang keliru tolong diluruskan. Saya mau menyampaikan tentang hak kerabat dalam Islam. Ada 2 fenomena yang menyebabkan saya merasa perlu untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama, fenomena ketika orang itu senangnya menyantuni orang yang jauh sementara kerabatnya masih banyak yang miskin. Itu saya sering nemu orang gitu. Saya kenal seseorang, teman entah apa. Saya tahu di kerabatnya itu masih banyak yang di bawah garis kemiskinan, sehari-hari masih susah. Suaminya kuli, istrinya buruh cuci dan seterusnya. Dan sehari-harinya kita tahu lah anaknya banyak berapa. Tapi dia lebih senang untuk menyantuni orang yang nggak dikenal gitu. Sementara kerabatnya dibiarin gitu. Yang kedua kejadian selalu berulang setiap Ramadan, yaitu ketika orang diminta untuk bayar zakat, khususnya zakat fitrah yang setiap tahun Ramadan itu. Jawabannya kadang begini, saya udah bayar zakat ke saudara saya miskin soalnya butuh juga. Sepintas ucapannya ini benar gitu. Tapi pertanyaannya adalah, lantas selama 1 tahun itu antara Ramadan ke Ramadan, berarti dia nggak nyantunin saudaranya, bagaimana? Kan zakat fitrah itu kan cuma dikit, berapa sih, 3,5 atau sok berapa? Dikit. Bahkan kalau kita mau pakai standar yang ditetapkan oleh Ketua Basnas itu cuma 40.000 per jiwa. Taruhlah 4 orang, suami istri anak 2, 4 orang kali 40.000 berapa? 160.000. Masa ya 1 tahun cuma ngasih segitu doang buat kerabat? Kayaknya nggak mungkin deh.
Oleh karena itu kita perlu kaji tentang secara singkat aja hak-hak karib kerabat dalam pandangan Islam. Islam memerintahkan kita untuk memberikan hak bagi karib kerabat, saudara-saudara kita walaupun tidak satu darah, apalagi yang satu darah, saudara-saudara dari ibu, dari ayah, anak-anak paman, anak-anak bibi. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Isra ayat 26 artinya, dan berikanlah hak kepada karib kerabat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ini perintah. Perintah ini fi'il amr. Lalu dalam surah Ar-Rum ayat 38, dan berikanlah haknya kepada karib kerabat, juga orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah hal yang lebih baik bagi orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah yang beruntung. Kita ngapain? Sholat, zakat, puasa, haji, semua ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya kan cuma pengen nyari ridho Allah kan. Asal Allah ridho udah selesai, itu doang yang kita cari. Nah Allah bilang di sini untuk mencari keridhaan Allah kasih karib kerabat. Nah pertanyaannya apa yang dikasih? Nah di sini saya catat ada 8 hal. Singkat aja langsung ke dalilnya yang penting ngerti. Yang pertama kebaikan. Yang perlu kita berikan kepada karib kerabat adalah kebaikan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan seterusnya, panjang ayat. Yang selanjutnya Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, dan seterusnya. Lalu sampai pada wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, dan mereka memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabat. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36, dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Habis orang tua siapa? Karib kerabat. Itu yang kita kasih yang pertama. Yang kedua, wasiat. Kalaupun ada di antara kita yang punya kelebihan harta, kelapangan harta, lalu ingin memberikan wasiat, maka berikanlah wasiat itu kepada karib kerabat. Surah Al-Baqarah ayat 180 artinya, dan wajib atas kamu apabila mau hendak menjemput seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua. Habis kedua orang tua siapa? Karib kerabat. Tuh, pertama kebaikan, kedua wasiat. Yang ketiga infak, nafkah sebagai tanggung jawab kita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Al-Baqarah ayat 215. Nah, di sini Allah merincikan kepada siapa sih kalau kita mau infak itu, urutannya siapa? Urutannya yang pertama adalah kepada orang tua. Habis orang tua, yang kedua karib kerabat. Habis karib kerabat baru anak yatim, baru yang keempat orang miskin, yang kelima orang yang dalam perjalanan. Karib kerabat tadi. Yang keempat bagian warisan. Surah An-Nisa ayat ke-7. Karib kerabat juga bagian dari orang yang menerima warisan kalau kita mati. Sebagian karib kerabat adalah ahli waris dengan bagian tertentu beda-beda. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 8, pemberian sekedarnya. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Yang keenam, bantuan ketika mereka butuh bantuan. Sering dibaca nih di habis khutbah Jumat biasanya nih. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat ma'ruf, berbuat adil dan kebajikan, dan menyuruh kalian memberikan bantuan kepada karib kerabat. Lalu memberikan makan. Wa it'amu fi yaumin zi masghaba. Surah Al-Balad ayat 14. Atau memberikan makan pada hari terjadinya kelaparan. Yaitu siapa? Kepada siapa? Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Yang kedelapan, kewajiban kita memberikan peringatan. Wa anzir ashiratakal aqrabin.
Orang yang paling berhak mendapatkan dakwah kita adalah orang yang terdekat hubungan keluarganya dengan kita. Lalu, oh udah selesai. Lalu kita jawab pertanyaannya. Lalu apakah karib kerabat berhak menerima zakat? Kalau pertanyaannya berhak menerima zakat, ya tinggal kita ukur apakah masuk dalam 8 kategori asnaf orang yang berhak menerima zakat. Kalau masuk kategori itu ya selesai masalah. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Jadi bukan karena kerabatnya, tapi karena termasuk ke dalam 8 asnaf. Cuma pertanyaannya, kok bisa? Ya, kok bisa ada orang yang kenal dengan kita, dekat dengan kita, sementara kita punya kelapangan rezeki, sementara kerabat kita masih sengsara? Kok bisa gitu? Kok bisa? Dia punya kerabat berapa emang? Itu jangan-jangan yang kayaknya begitu doang sendirian. Nggak mungkin lah kalau begitu ya. Tapi yang jelas, pada kesimpulannya kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang urutan-urutan kalau kita mau berbuat baik kepada orang. Kita lihat dari sisi sosiologis, yang kedua kita lihat dari sisi empati. Dari sisi sosiologis, kalau kita setiap orang muslim menanggung kerabatnya masing-masing, saya jamin gak akan ada orang minta-minta di pinggir jalan. Saya jamin. Seandainya setiap orang mukmin yang mempunyai kelapangan harta menanggung hidup kerabatnya masing-masing, saya jamin gak akan ada orang yang minta-minta di pinggir jalan. Orang minta di pinggir jalan itu juga pasti punya kerabat. Masa iya satu keluarga besar mati semua? Nggak mungkin lah. Atau miskin semua? Ya kalau miskin semua kan bisa ditanggung sama negara. Ada Kemensos, ada Basnas, ada lembaga zakat dan seterusnya. Yang kedua, dilihat dari sisi empati. Coba kita bayangin, kalau kita misalnya kita jangan sampai, tapi kita bayangin kalau kita jadi mereka. Saudara kita kaya, sementara kita butuh bantuan, tapi kita meminta malu. Lantas saudara kita yang kaya itu bukannya merhatiin kita, malah uangnya itu dibagiin ke orang-orang yang tak siapa. Kira-kira kita sebagai kerabatnya nyesek apa gak? Meminta malu, kagak diminta dia yang juga punya pikiran. Makanya dalam Al-Quran Allah memotivasi kita untuk menanggung, membantu dan menolong kerabat kita yang paling dekat. Ibarat obat nyamuk itu kan dari yang paling dekat, paling dekat, paling dekat, paling dekat. Nah, kita ngomong makro sedikit ya, ngomong makro sedikit. Makanya kasus Palestina itu, menurut saya Yusuf Qaradawi, yang paling wajib berjihad membela Palestina siapa? Yang paling dekat. Negara-negara Islam yang paling dekat, paling dekat, paling dekat, paling dekat. Negara-negara Arab itu yang paling wajib. Tapi kalau ternyata mereka nggak mampu juga, barulah seluruh dunia wajib membantu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan sehingga memotivasi kita untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, membantu kerabat kita yang membutuhkan, sehingga Allah membantu kita dalam setiap gerak langkah kita. Karena Rasulullah Muhammad SAW berjanji, "Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi." Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu selalu menolong hamba-hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.